Kalau kasusnya memang dia merasa itu dia suka pekerjaan yang dia kerjakan itu adalah pekerjaan yang dia sukai, nah itu kan dia harus menyadari bahwa identitasnya sekarang sebagai seorang leader, gitu ya. Kalau masalahnya karena dia trauma misalnya, ya tentu dia harus menyadari bahwa trauma itu bukan sebagai suatu kegagalan, tapi sebagai feedback misalnya gitu ya. Banyak pemilik bisnis dan manajer tahu bahwa mereka harus bisa delegasi, tapi realitanya banyak yang tetap merasa harus terlibat di semua hal, dari preaching sampai postingan IG. Apa yang bikin delegasi gagal dan bagaimana cara membangun trust team yang bisa kerja tanpa diawasi? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo. Apa kabar Coach? Baik, alhamdulillah. Oke, langsung aja nih ya Coach ya. Ini tuh kenapa sih banyak leader yang kurang bisa mendelegasikan pekerjaannya Coach? Padahal dia itu punya tim yang punya kemampuan dan kemauan untuk bekerja Coach. Oh ya, jadi padahal tim itu udah siap gitu ya, udah capable, udah siap. Dari sisi kemampuan dan kemauannya sebenarnya ada gitu ya. Tapi kok kenapa tim leadernya itu tidak, atau leadernya ya, itu tidak mendelegasikan gitu yang cukup gitu ya. Oke, nah ini sih sebetulnya menarik ya. Artinya bukan kesalahan dari timnya ya. Iya. Dalam hal ini berarti ada dalam diri si leader itu. Jadi menurut saya kalau dalam konteks ini berarti pendelegasian itu bukan hanya sekedar tentang penugasan ya, tapi terkait dengan identitas dari leadernya itu sendiri. Gitu, yang membuat dia tidak mendelegasikan tanggung jawab sebagian tanggung jawabnya atau pekerjaannya ke tim. Ya, jadi masalah identitas nih. Identitas dari timnya. Identitas dari leadernya. Identitas dari si leadernya itu sendiri. Jadi bisa egonya gitu ya. Ya rata-rata sih karena egonya ya. Gitu. Mungkin dia akan berpikir, wah, emang ini pekerjaan yang saya suka gitu loh. Buat apa sih delegasikan ke tim? Ini yang saya suka gitu loh. Dia nggak ngelihat dari apakah pekerjaan ini memang yang memang layak dia kerjakan sebagai leader, atau yang sudah harus didelegasikan. Tapi dilihat dari dia suka apa enggaknya gitu loh. Ada juga yang kayak gitu kan. Ada kok. Iya, walaupun pekerjaan itu administratif mungkin, tapi karena dia suka bisa aja ya. Gitu. Yang kedua, dia merasa ya hanya dia yang mampu menyelesaikan dengan baik gitu loh. Berarti belum ada kepercayaan ke timnya gitu ya Coach kalau kayak gitu. Iya gitu. Jadi kan padahal tadi timnya capable kan. Timnya tadi kan ada kemampuan dan kemauan, tapi dia ada rasa nggak percaya gitu loh. Hanya dia meyakini bahwa hanya dia yang bisa mengerjakan itu dengan baik, sesuai dengan hasil yang diinginkan, dengan berbagai alasannya lah gitu. Iya karena nih customernya, kliennya penting nih. Kalau salah sedikit aja nanti bisa hilang jobnya gitu kan. Padahal dia tahu ini bisa dikerjakan oleh timnya, tapi karena dia merasa hanya dia yang mampu mengerjakan yang paling terbaik, ya akhirnya dia kerjakan. Gitu. Yang ketiga mungkin karena trauma ya, bisa juga ya. Trauma artinya gini, dia pernah punya karyawan yang memang nggak becus kerjanya dan akhirnya berdampak sangat kritis gitu ya. Sehingga mau nggak mau dia merasa ini kayak ini harus dikerjakan sendiri, ini kayaknya udah nggak percaya lagi gitu loh. Udah ada trauma di situ. Macam-macam sih, tapi kebanyakan 3 hal ini ya. Mungkin yang keempat, mungkin belum ada SOP atau bisnis proses atau sistem yang jelas di perusahaannya, sehingga tidak jelas juga nih apa yang pekerjaan yang memang harus dikerjakan oleh timnya maupun oleh dia gitu loh. Kayak pembagian jobnya, job desk, bisnis prosesnya, prosedur, SOP lah gitu-gitu. Nah, dari keempat hal ini tadi yang sering terjadi sama leader nih Coach. Nah, bagaimana sih Coach dengan pendekatan coaching bisa mengatasi 4 hal ini Coach? Ya, jadi tentu yang di coaching adalah si leadernya dulu gitu ya. Balik lagi nih, dia sebagai leader yang harus di coaching agar mereka menyadari sendiri bahwa 4 hal ini mengganggu dia gitu loh dalam sebagai leader yang baik gitu ya. Yang bahwa dia merasa dirinya yang paling bagus bekerjakan kah? Atau ya karena dia trauma lah dengan dulu ya alasannya gitu kan, nggak punya sistem lah gitu ya, pokoknya macam-macam lah ya gitu. Hanya dia yang mungkin dia juga merasa itu adalah pekerjaan yang dia suka gitu kan. Nah itu kan semua berarti perlu di-coaching tentang identitas dirinya gitu loh ya. Yang mungkin yang 3 hal yang sistem itu ya bisa di-coaching dari bagaimana dia bisa menyadari bahwa
sistem itu penting di suatu bisnis gitu ya. Sistem bisnis yang jelas, yang standardized, yang bisa dikerjakan oleh orang lain ya tanpa dia perlu terlibat gitu loh. Ya kan. Jadi hanya fokus dia mengerjakan hal-hal yang strategik yang memang menjadi porsinya sebagai leader gitu loh. Porsi pekerjaan yang harus dikerjakan sebagai leader gitu, yang memang udah nggak bisa didelegasikan gitu ya. Tapi kalau yang hal yang bisa didelegasikan atau yang bisa dialihkan tanggung jawabnya ke orang lain, itu dia harus bisa menyadari dan memahami itu gitu, yang mana-mana ajanya gitu. Jadi yang di coach itu diri dia sendiri dulu ya. Tergantung kasusnya kan. Kalau kasusnya memang dia merasa itu dia suka pekerjaan yang dia kerjakan itu adalah pekerjaan yang dia sukai, nah itu kan dia harus menyadari bahwa identitasnya sekarang sebagai seorang leader gitu ya. Kalau masalahnya karena dia trauma misalnya, ya tentu dia harus menyadari bahwa trauma itu bukan sebagai suatu kegagalan tapi sebagai feedback misalnya gitu ya. Ya ujung-ujungnya mindset sih, mindset dan identitinya dia yang harus diselaraskan lagi menjadi yang selaras dengan porsi dia sebagai seorang leader gitu. Nah ini tuh yang si leader ini kan perlu di coaching ya coach. Nah ini apakah bagusnya atau baiknya itu leader ini tuh di coaching sama pemilik bisnisnya, si atasan leadernya ini, atau kita panggil orang luar aja gitu coach eksternal ibaratnya. Ya kalau misalnya owner gitu ya, karena dia ownernya, berarti kamu kayaknya membedakan antara owner dengan leadernya. Kalau owner itu pemilik bisnisnya, ya juga merupakan leader juga sih di situ, tapi leader yang paling top kali ya, paling atas ya. Ya biasanya sih mereka itu di coaching oleh pihak luar, gitu ya, karena kan banyak hal-hal yang memang sensitif untuk dibicarakan dengan secara internal mungkin ya, gitu. Jadi perlu pihak yang lebih independen untuk mengcoaching si top leader ini atau si business ownernya. Kalau leader yang di bawah tergantung. Kalau misalnya si ownernya itu bisa mengcoaching ya dia bisa mengcoaching gitu ya. Nggak perlu hire coach dari luar gitu ya. Bisa dari sisi kompetensi juga, kemauannya juga kan. Belum tentu leadernya mau mengcoaching gitu kan. Dan waktu juga kan gitu. Karena kan leader owner itu pasti sibuk. Ya nggak mungkin dia mengcoaching leadernya secara rutin gitu selalu gitu kan gitu. Pasti ada kesibukan, leadernya sibuk gitu ya. Kalau misalnya nggak, memang dari sisi yang tadi saya sebutkan itu tidak memungkinkan, ya si leadernya juga harus di coaching oleh pihak eksternal. Begitu kan di bawah. Kalau di bawah mungkin si leader yang ini ya, yang memang dia harus punya kemampuan coaching ke timnya. Karena sehari-harinya dia memantau timnya itu kan. Mau nggak mau leader ini harus meng-coaching. Kalau di coaching oleh pihak luar lagi nggak apa-apa juga sih gitu ya. Senang-senang aja coachnya kan gitu. dapat job. Betul. Tapi kan dari sisi efisiensi dan peran dia sebagai leader di situ, jadi nggak efektif gitu loh, nggak terlalu baik gitu ya, nggak terlalu efektif gitu, karena dia masih ada bagian dari pekerjaan yang dikerjakan oleh orang lain, yaitu si coachnya itu. Berarti sebenarnya kalau misalkan sebagai leader, sebagai atasan yang emang memiliki tim, bahkan sampai pemilik bisnisnya pun itu alangkah baiknya memiliki kemampuan untuk mengcoaching ya coach. Betul gitu. Kalau misalnya si leadernya itu dia tidak punya kemampuan coaching atau tidak mau mengcoaching dengan berbagai alasan, sehingga akhirnya harus meng-hire coach eksternal. Ada loh, bisa aja ya. Akhirnya perusahaan itu mengevaluasi, ternyata peran dia sebagai peran coach ini lebih pengaruh daripada peran leadernya gitu. Ya kan? Akhirnya apa? Ya udah nggak usah pakai leader gitu. Mereka kerja aja. Kalau waktu perlu coaching ya pakai coach eksternal gitu. Ternyata lebih efektif. Bisa jadi ya. Ya mungkin karena timnya juga sebenarnya bisa jadi leader yang bagus juga sih untuk dirinya sendiri. Dia hanya di coaching untuk ya self reflect gitu ya, untuk dapat apa ya, pencerahan berpikir gitu dalam menjalankan pekerjaannya. Selebihnya si tim itu sendiri dia sudah menjadi leader buat dirinya sendiri gitu ya. Nggak perlu leader yang di atas. Itu malah efisien kan buat perusahaan ya. Betul. Nggak perlu bayar gaji rutin buat para leadernya. Oke coach. Nah ini kalau misalkan dalam pengalaman coach Adit nih, apa satu pola berpikir yang harus diubah agar delegasi bisa berhasil gitu coach? Pola pikir tadi ya, identitas diri sebagai saya yang paling
bisa mengerjakan gitu kan. Ini adalah pekerjaan yang saya sukai gitu kan. Oh, saya trauma dengan tim gitu, kalau tim mengerjakan nanti pasti salah gitu kan. Nah, itu hal-hal tersebut yang harus pola pikir itu yang harus dihilangkan dulu. Yang harus dalam coaching gitu ya. Karena dari situlah nanti hal-hal berikutnya akan lebih lancar gitu untuk diterapkan. Harus dari mindsetnya atau beingnya si leader ini dulu yang harus di coaching. Oke, nah untuk being si leader ini tuh dengan kita pakai pendekatan coaching, mungkin dari pertanyaan terbuka dan sebagainya, itu bisa menghilangkan yang keempat identitas si leader tadi ya. yang menghambat tadi ya. Oke. Wah, menarik banget nih teman-teman. Ini pasti teman-teman yang lagi nonton, mau lagi sebagai manajer, leader, atau bahkan memang memiliki tim entah 1, 2, 3, itu pasti akan ada kewajiban untuk mendelegasikan pekerjaannya. Nah, pasti teman-teman pernah ngalamin ada rasa nggak percaya, ada rasa paling mereka nggak bisa ngerjain dan sebagainya. Itu sebenarnya teman-teman bisa banget untuk belajar coaching dengan Coach Adit di Strategic Business Coaching Certification, yang teman-teman bisa dapatkan pembelajarannya itu bakal banyak banget selama 4 bulan. Nah, teman-teman, kalau misalkan tertarik langsung aja hubungin nomor yang ada di deskripsi ya. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Saya Aditya Wijaya. Sampai jumpa.